masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya cintai, dalam rangka pemilihan kepala desa di Desa Sangliadol, yang dalam hal ini saya merasa beberapa hal yang merugikan saya dalam pemilihan kepala desa yang berjalan pada tanggal 1 Maret yang saya mendapatkan. Di dalamnya ada beberapa persoalan yang saya dapatkan adalah tidak ada sosialisasi daripada pemerintah, daripada panitia pelaksana pemilihan kepala desa Desa Sangliadol, sehingga masyarakat di Desa Sangliadol pada bingung untuk mencoblos surat suara tersebut. Lalu kemudian yang berikut, tidak sesuai aturan dalam hal ini, data daripada warga masyarakat yang secara aturannya daripada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diarahkan kepada kecamatan lalu dilanjutkan kepada panitia kecamatan, ke panitia desa, ialah sesuai dengan aturan itu masyarakat yang berdomisili di Desa Sangliadol sekurang-kurangnya harus berdomisili selama 6 bulan baru diwajibkan untuk berhak untuk memilih. Yang berikut, ada satu bapak dari simpatisan 02, saya sendiri, itu memiliki salah satu kekurangan, ya, stroke ringan. Lalu itu ya secara aturan perlu dikawal oleh saksi dari calon 1 dan calon 2 untuk perlu menjadi saksi yang sebenar-benarnya. Ternyata yang saya dapat di lapangan adalah satu orang saja yang mewakili. Dalam hal ini saya tidak tahu apa itu panitia ataukah itu saya tidak tahu selanjutnya. Itu dia mengambil bagian untuk mencoblos surat suara daripada simpatisan saya tersebut. Kemudian yang berikut, hasil perhitungan suara dari TPS 01 tidak sesuai dengan keputusan yang benar. Tidak sesuainya itu bagian mana, Pak? Tidak sesuainya itu perlu terperinci dalam hal ini. Waktu pembukaan surat suara itu lalu dibaca. Misalnya, kalau 01 yang tidak sah, berarti dipisahkan ke urut 1. Kalau 02 yang tidak sah, berarti harus dipisahkan ke 02. Tetapi yang terjadi di Desa Sangliadol adalah dia mencatat secara menyeluruh. Dia menggabungkan dua calon tersebut dalam satu barisan, sehingga kita tidak dapat mendapatkan hasil yang sebenarnya. Oke. Bapak punya data bahwa itu keterlibatan siapa di dalamnya? Atau siapa yang mengatur itu sehingga hasil atau surat suara yang tidak sah itu tidak dihitung secara rinci? Iya. Yang pastinya itu di dalamnya adalah panitia KPPS, ya, kalau tidak salah. Itulah saya temukan dalam waktu pencoblosan tersebut. Oke. Mengenai jumlah surat suara yang tidak sah yang melebihi suara yang sah, Ya. itu berapa banyak, Pak? Iya, kalau di TPS 1 jumlah surat suara yang tidak sah adalah 81. Dibanding daripada surat suara sah dari 01, dia lebih menurun sedikit, ya. 01 punya nilainya 79 yang dinyatakan sah. Sementara 02 punya nilai 77 yang dinyatakan sah. Oke. Jadi total suara yang jumlah suara dari secara keseluruhan di Desa Sangliadol ada berapa? Ya, untuk total surat suara untuk keseluruhan di Desa Sangliadol berjumlah 473 surat suara. Suara yang tidak sah berapa? Suara yang tidak sah adalah total keseluruhannya adalah 171 yang dinyatakan tidak sah. Tidak sah. Sementara untuk yang sah untuk calon nomor urut 1 berapa banyak? Untuk calon urut Bapak Dion bisa rincikan total suara di Desa Sangliadol ada berapa banyak? Siap. Untuk surat suara total keseluruhan untuk Desa Sangliadol sebanyak 473. Total suara yang tidak sah berapa banyak? Untuk total keseluruhan
surat suara yang tidak sah sebanyak 171 surat suara yang dinyatakan tidak sah. Sedangkan yang sah untuk 01 berapa banyak? Yang sah buat calon urut 1 sebanyak 141 surat suara. Untuk Sementara Bapak Dion sendiri berapa? untuk 02 sendiri jumlahnya sebanyak 125 surat suara yang dinyatakan sah. Itu artinya bahwa surat suara yang tidak sah itu lebih banyak dari yang sah. Benar. Jadi yang menangnya siapa sebenarnya? Ya, untuk kita melihat secara menyeluruh, berarti yang menang dalam pertandingan tersebut adalah surat suara yang dinyatakan tidak sah. Gitu. Siap. Setelah itu apa langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh Bapak Dion terkait dengan surat suara tidak sah yang begitu banyak? Ya, langkah-langkah hukum yang saya ambil ya pastinya saya mengarahkan kepada yang berwajib hukum untuk bisa menyelesaikan persoalan ini.